Ada spidolnya enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati kepada Al-Ustadz Khalif sekeluarga, kepada Mahasantri Al-Hikmah yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesegaran, kesehatan jasmaniah, sehingga kita bisa menyempatkan mendatangi, menghadiri atau memulai suatu momentum ajaran yang sangat penting, yakni dengan mempelajari satu ilmu yang kita sebut sebagai al-ilmu hikmah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dawuh, may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang belajar hikmah, maka senantiasa akan mendapatkan untaian-untaian hikmah yang sangat banyak. Al-hikmah di situ mempunyai banyak arti. Para ulama sufi mengatakan al-hikmah itu adalah sesuatu lantunan yang bijak, seseorang yang mempunyai kerangka berpikir yang bijak, perilaku yang bijak, kecerdasan yang bijak. Itulah al-hikmah. Oleh karena itu saya katakan pantas tepat nama asrama ini adalah namanya Al-Hikmah. Dengan misi dan visi keinginan seorang pengasuh, seorang pengajar, ustadz, atau yang mempunyai, dengan harapan santri-santri ini nanti menjadi orang-orang yang ahli hikmah semuanya. Senajan ndak patek pinter, tapi mempunyai satu ilmu hikmah yang sangat tinggi. Nom bocai tapi pituture mengandung makna yang sangat dalam. Itulah ndak patek pinter tapi soliha. Luwe-luwe nek pinter ya soliha. Sebab santri asrama ini tidak dibutuhkan mahasiswa yang punya IP tertinggi, tidak dibutuhkan mahasantri yang berlomba-lomba untuk mengejar IP, tapi di sini harapannya adalah bagaimana membentuk satu karakteristik mahasiswa sebagai santri yang penuh ilmu, yang wijaksana dan senantiasa bermanfaat bagi dunia dan akhir agama nanti. Penting, IP itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Ijazah itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Maka dari itu Al-Hikmah inilah salah satu cerminan yang sangat besar untuk sebagai harapan mahasiswa atau santri yang belajar di sini. Oleh karena itu maka saya mulai dengan pelajaran Al-Hikmah itu. Mas santri yang insya Allah nanti saya akan mulai habis adzan isya. Mungkin saya akan memberikan pengantar dulu mengenai kajian perdana ini. Sebenarnya ini sudah dimulai ketika hari Jumat karena waktu yang kurang pas sebenarnya itu, dan mungkin kondisi masih ada perkuliahan dan secara fisik juga kita juga kecapean dan jenuh dan seterusnya lah, sehingga ya saya sendiri juga waktu itu memang capek sebenarnya. Itu habis ngajar saya pulang terus Jumatan waktu nilai-nilai tapi tidak bisa.
Tapi karena ini tuntutan amanah, maka saya harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Toh di sini walaupun saya itu tidak apa-apa, tapi nggak apa-apa, karena saya juga menyadari betul. Akhirnya kita pindah sesuai jadwal yang ada. Jadi jadwal yang ada itu ya seperti ngaji seperti biasanya, tapi saya untuk yang asrama Al-Hikmah 3 ini antara anak tahfidz dengan yang tidak digabung jadi satu. Kemudian yang Al-Hikmah 1 biarkan sendiri di sana. Untuk yang Al-Hikmah 4 dan 2 ini digabung nanti ketika kajian Al-Hikam. Yang Al-Hikmah 2 akan transformasi ya, akan hijrah ke Al-Hikmah 4. Jadi kalau kamu nggak usah hijrah di sini saja, tapi anak tahfidz digabung. Tapi untuk anak Al-Hikmah 1 tetap di sana saja menyendiri, karena mereka kan minal masyayikh gitu loh. Ya, masyayikh kan di sana kan. Para alim ulama, sesepuh Al-Hikmah itu nanti di sana itu kaderisasi alim ulama. Ini adalah generasi alim ulama. Ya. Oleh karena itu insya Allah sih 2 minggu sekali kita akan bergantian kajian itu, bergantian. Mungkin untuk minggu depan kita Bidayatul Hidayah, untuk selanjutnya adalah kitab Al-Hikmah ini. Untuk sementara ini saya akan memberikan pengantar mukadimah kenapa kok kita harus belajar Al-Hikmah atau mempelajari kitab Al-Hikam itu. Sementara ini kita habis adzan isya dulu biar enak, nggak terpotong-potong, karena butuh perenungan, butuh alon-alon. Kalau saya menjelaskan khawatir nanti ada satu misunderstanding, ada salah paham nanti ketika saya akan duduk mister ya, tapi miss ya. Miss itu kan tidak sesuai, nggak paham lah gampang, salah paham. Karena kajian Al-Hikam nanti saya akan mengutip satu per satu lafal yang ada di dalam kitab. Tidak saya baca semua, tapi satu untaian hikmah itu saya akan jelaskan kurang lebih 1 jam. Dan perlu hati-hati itu. Dan insya Allah nanti kita akan mulai, kita akan tahlil sebentar, tahlil singkat untuk kita hadiahkan kepada para masyayikh, para guru-guru dan mu'alif yang mengarang kitab itu. Ala hadiniyah wa ala niyatin kulli syai'in manawah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa jami' arwahi awliya'i wal ulama ikullihim khususan awliya'is sabda qadra Jilani radhiyallahu anhu syabi hasan asyadili qaddasawa sirrah sayyidillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumai jami' awliya'i wal ulama'i tulungakum wa usuli wa furu'i wa mantasaba ilaihim wa khususan ruhi hayara dan fatamahun sari wa usuli wa furu'i syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
thumma ila jami' arwahi awliya'i wal ulama'i tulungagung khususun ruhi Bayi Mustaqim bin Husain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami' arwahi awliya'i wal ulama'i tulungagung wa usulihim khususun ruhi Syekh Mursyidina bin Syekh Mujahid bin Mustaqim wa usulihi wa furi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم جميع أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن عطية الشيخ حسن الشاذلي قدس الله سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة شيخ مرشح عبد السلام بن مسيس وأصله وفروعه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى حضرة يا شيخ محمد بن حميد الغزالي التوسي رحمة الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع مؤلفي هذا الكتاب أشهر الحكم الشيخ ابن عطية الشكندري رحمة الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة شيخنا مربي روحنا شيخ مرشدنا العارف بالله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. همي جميع أهل الطلاب والطالبات في المعهد الحكمة وأصولهم وفروعهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا مؤلفات الكشائف نعوذ الشيخ صلاح عبد الجليل المستقيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن سورة المعوذات وما صليناه وما استغفرناه وما سبحناه وغير ذلك هدية وسيلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أزواجه وذريته وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان عليا الشاب القادر الجيلاني رضي الله عنه خصوصا سلطان عليا الشهاب حسن الصادق قدس الله سره وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا خصوصا مجلسنا وجميع مؤلف هذا الكتاب اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم اجعلنا لهم فداء لهم من النار وإذقا لهم من النار وسلامة لهم من النار وإذقا لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزلهم منازل عالية مباركة اللهم نور قبورهم اللهم
Allahumma wasi' quburahum ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al khufratan min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada mas santri semuanya, alhamdulillah kita sudah melalui, kita sekarang masuk ke inti pelajaran kita, bahwa kenapa kita itu penting di dalam mempelajari ilmu tasawuf. Ya, kenapa dalam kehidupan modern seperti sekarang ini kajian ilmu tasawuf itu sangat ditarik, sangat dipentingkan, dan bahkan khalayak masyarakat yang dalam perkotaan sana itu banyak yang menginginkan kajian tasawuf. Sebelum saya itu ke Tulungagung, itu banyak mereka orang-orang di perumahan-perumahan besar di Surabaya itu menginginkan untuk privasi kajian tasawuf. Kendalanya banyak sekali. Masyarakat hedonistik atau masyarakat yang lagi mengalami kegoncangan, yang keluarganya itu dilatar belakangi mesti ada kendala-kendala kegoncangan. Orang tuanya sibuk bekerja, kedua-duanya, anaknya nggak terurus. Begitu melihat masa demi masa terus sampai dia itu mengalami masa tua, dia mengetahui betapa kecewanya melihat perilaku anaknya semakin besar, semakin tua, semakin tidak mencerminkan pribadi yang baik. Selalu anak itu dicekoi duniawi terus. Jadi mulai kecil tidak pernah ngajikan, tidak pernah. Karena kebanyakan mereka itu ngaji itu adalah didatangi. Jadi di Surabaya itu tidak ono yang namanya TPQ Jawarang, apalagi BTQ Jawarang, apalagi mereka itu berani mendatangkan, berani bayari ustazah. Sekali datang dia digaji 60.000 di sana itu. Makanya arek nang di Surabaya gak usah ngajar nang sekolahan, ngelesi tok telunggon iso tuku motor. 3 tempat saja kamu kesana sekali perdatang langsung ono sing 80.000, 60.000 ngelesi ngaji gitu. Tidak ada yang datang ke masjid, tidak ada, tidak mau mereka. Lah inilah gambaran hiruk pikuknya kehidupan yang semacam itu, sehingga mereka mengalami kekeringan spiritualitasnya. Sehingga mereka orang tuanya mau meninggal, mereka itu asik merebut kekayaan orang tuanya, rebutan warisan dan seterusnya. Apa perkataan orang tua ketika itu berbaring di rumah sakit? Ya Allah, kenapa dari dulu saya tidak pernah mengajikan anak saya? Kenapa dari dulu saya tidak membekali anak saya tentang agama? Begitu sekarang nyawa ini sebentar lagi meninggalkan saya dilihatkan gambaran-gambaran betapa buruknya anak-anak saya yang saat ini sedang royoan harta warisan. Ada yang orang itu pegawai negeri, mulai dari pegawai tidak pernah mengenyam pengajian, begitu pensiun sekarang aktif melok jamaah pengajian kepada saya. Nanti saya setiap 2 minggu sekali, 1 bulan sekali saya ngaji ke ibu-ibu, ngaji hikam. Setiap 1 bulan sekali, minggu paing, hari Ahad paing, itu pasaran saya itu pengajian, perumahan semua. Mereka ibu-ibu ini berlatar belakang kekosongan spiritualnya. Asik, kehidupan duniawi asik.
Jalan-jalan ke mall wis tau kabeh. Tuku mobil mulai gak mewah sampai mewah wis tau nglakoni kabeh. Jabatan mulai dari seks staff sampai kepala dinas tau nglakoni kabeh. Iya, nyekel duit mulai 500 juta sampai 500 miliar ya wis tau. Iya, sepeda motor mulai toko Beat, mulai Beat elek, mari Beat 125, mari ngono saiki tuku Vario sing 125, saiki 155 wis tau kabeh. Mobil mulai teko mobil pickup sampai teko Avanza, sampai Innova, sampai Fortuner wis tau tuku kabeh. Saiki opo sing digoleki maneh? Jajal. Itulah pengakuan ibu-ibu pada saya. Saya ini Ustadz, saya ini adalah orang yang pernah sukses loh. Tahu nggak? Pernah sukses, gitu. Pernah sukses. Karena saya mengatakan pernah sukses, untuk itu saya sekarang sudah nggak punya apa-apa. Rumah saya yang di sana tak jual, tanah saya yang di sana tak jual. Tinggal satu-satu ini rumah ini yang saya punyai. Anak-anak saya sudah lari semua. Mereka itu tidak mau pulang, nggak ngerti. Saya bingung, pusing, mau bunuh diri saya, Ustaz. Astagfirullah. Ini bukan film karma loh ya. Iki ngenang dikira karma, tutu anu iki Robio apa ya Yoshi. Yo apa itu? Siapa jenenge? Roy. Kalau Roy kan pendekatan intuitif gitu. Antara percaya dan tidak percaya gitu saja. Lah, disinilah faktor kekeringan mental itu terjadi. Disinilah maka tasawuf itu sangat perlu. Ilmu tasawuf sangat penting, akhirnya masuk ke spiritual. Oke. Ustadz, ya. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu ilmunya, ya, teorinya. Sufi itu orangnya. Sufi itu orangnya, bukan suka film India, tapi sufi itu orang yang melakukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ilmu atau teori, ajaran tentang tasawuf. Oke. Ustadz, iya. Sejak kapan sih tasawuf itu muncul? Saya itu sudah pernah belajar akhlak tasawuf, Ustadz. Tapi saya itu bingung, apa sih tasawuf itu? Nah, tasawuf itu ilmu yang mempelajari, ya, ilmu yang mempelajari tentang proses pendekatan kepada Allah melalui penjernihan hati. Ilmu yang mengajarkan tentang proses pendekatan kepada Allah melalui penjernihan hati. Kalau kamu ingin mendekati Allah, kalau hati kita nggak jernih, no way, tidak akan bisa. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, kalau hati kita masih hanya unsur duniawi, maka Allah tidak akan mendekat, karena di dalam hakikat kita ini masih kotor. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji sawi itu jelek, maka akan tahu. Itu loh. Oke, saya akan menjelaskan sejarah. Itu terlalu jauh gitu ya. Silakan maju, enggak apa-apa. Tapi ya ini maju aja sini, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa ngelewati ini, enggak apa-apa. Ngelewati ini enggak apa-apa.
Lah begitu. Nggak usah sini aja Pak, agak kesini aja, nggak usah. Saya lebih banyak berdiri nanti ini daripada duduk. Oke. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pertama kali dimulai sejak Nabi Adam alaihi salam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal mala'i faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Wa 'allama Adamal, munculnya sejarah tasawuf itu pada hakikatnya dimulai sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, yang pertama kali diajarkan adalah wa'allama. Wa'allama, Allah mengajari Adam. Apa yang diajarin? Asma. Asma. Asma yakni ismun min asma'illah, asma Allah, asma Allah, asma Allah. Pertama kali Adam itu diajarkan oleh Allah adalah mengenalkan asma Allah. Asma Allah huwa ismul a'dham, yakni tentang nama-nama Allah. Disinilah maka nama-nama Allah itu di situ muncul yang namanya az-zikru. Nama-nama Allah itu seperti Allahul Qaharu, As-Somadu, Fattahu, Ya Jabbaru, Ya Fattahu, Ya Ghaffar. Ini adalah nama-nama Allah. Pertama kali Nabi Adam itu dikenalkan asma Allah, bukan dikenalkan alam semesta, tapi yang pertama kali disebut adalah asma Allah. Seperti seorang bayi yang berada di dalam perut ibunya. Alastu birabbikum qalu bala ma syahidna. Itu perkataan seperti itu. Ibarat seorang bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya, itu sudah ditanya, alastu birabbikum qalu bala ma syahidna. Begitu pula Nabiullah Adam, mulai dari arus muncul, diciptakan Nabi Adam, dikenalkan nama-nama asma Allah, maka asma Allah itu yang kita sebut sebagai ismul a'dham, ini yang akhirnya menjadi kegiatan yang bernama az-zikra. Nah, az-zikru itu terjadi, nama-nama itu menjadi 99 Asmaul Husna. Maka disinilah muncul wa'allama Asmaul Husna. Asmaul Husna. Dari pelajaran Adam dikenalkan oleh Allah satu nama itu, maka muncul Asmaul Husna seperti Al-Wahhab, Al-Wahid, Ya Wadud, Ya Ghaffar, Ya Fattah, Ya Hanan, Ya Manan. Semuanya ini adalah pertama kali yang disebut sebagai asma Allah atau ismul a'dham. Ismul a'dham. Jadi pertama kali memang ismul a'dham. Disinilah embrio atau cikal bakal tasawuf akan muncul itu di sini. Di sini muncul. Jadi tasawuf itu bukan mulai sejak Nabi Muhammad, Nabi Adam sudah ada. Gitu loh. Sejarah-sejarah sudah mengatakan bahwa munculnya ilmu tasawuf itu, ada yang mengatakan tasawuf itu tidak ada pada zaman Nabi. Apalagi zaman Nabi Adam malah tidak ada. Nah,
Ada lagi yang mengatakan tasawuf itu adalah al-ilmu dholalah, ilmu yang sesat menyesatkan. Inilah yang akhirnya banyak orang yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah bahwa ilmu itu sangat menyesatkan pada era-era logika seperti sekarang ini. Asma Allah, Ismul A'dzam. Oke, selanjutnya kita masuk ke era Nabi Muhammad. Ini era Nabi Adam. Nabi Adam pertama kali diajarkan nama-nama Allah. Kemudian wa 'allama Adamal asma. Ini era Nabi Adam. Selanjutnya era Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad, ini saya hapus. Era Nabi Muhammad, era Nabi Muhammad yang diajarkan apa? Iqra, Iqra Bismi Rabbika ladzi Iqra. Kita memasuki tasawuf pada zaman Nabi Muhammad. Di sini letak perbedaannya. Sejak Nabi Adam, proses pengajaran tasawuf itu dimulai Nabi Adam diajari nama-nama. Tetapi ketika proses Nabi Muhammad tidak diajari lagi karena sudah melampaui jauh. Maka disitulah proses perkembangan terus menerus sampai Nabi Muhammad. Maka hingga sampai Nabi Muhammad, Nabi tidak diajari, disuruh mengajari, tidak diajari lagi, tapi Nabi langsung disuruh membaca. Nabi disuruh membaca Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Bismi Rabbik. Bacalah ya Muhammad, kata Allah. Bacalah ya Muhammad. Siapakah yang dibaca oleh Muhammad? Rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu, yakni Allah. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Allah. Begitu. Disuruh membaca namamu, karena dengan membaca nama Allah ada sesuatu konten isi yang harus dimulai, bahwa lafal-lafal Allah disebut ini, maka segala apapun kegiatan kita, amalia kita tidak lain adalah hakikatnya hanya untuk Allah. Oleh karena itu harus menyebut bismillah. Mau mengumali sesuatu harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau berangkat kuliah, bismillah. Karena apapun yang kita gerakkan ini tidak lain dan tidak bukan itu pertolongan dari Allah. Sampean bisa kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan ini pertolongan dari Allah. Itu hakikatnya seperti itu. Tidak ada orang yang besar, tidak ada orang yang harus disebut pertama kali. Tidak ada lain adalah menyebut nama Allah. Mau naik kereta, bismillah. Munggah kereta, bismillah. Naik motor, bismillah. Naik mobil, bismillah. Semuanya ini adalah sebagai apa? Kalau kita sudah membaca itu, otomatis ini lafal zikru. Ini menancap. Oleh karena itu, yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu siapa?
apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu dibagi menjadi dua, al-makru'ah sama ghairul makru'ah. Ghairul makru'ah yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu adalah ada dua, al-makru'ah sama ghairul makru'ah. Al-makru'ah itu maksudnya sesuatu yang sudah dibaca. Yang dibaca ini yang dimaksud adalah Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz. Yang sudah kita baca itu loh, Al-Quran 30 juz. Tapi yang ghairul makru'ah ini adalah seluruh alam semesta ini, mulai dari langit sampai bumi ini yang tidak pernah kita baca. Inilah yang saya katakan ghairul makru'ah atau disebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah. Kenapa air itu dari atas kok mengalir ke bawah? Inilah harus itu yang kita baca. Subhanallah, itu kebesaran Allah. Kenapa laut itu kok bisa ombaknya kok setinggi itu? Siapakah yang bisa menggerakkan air itu bisa menjadi ombak yang besar? Itu adalah kebesaran Allah. Masya Allah, cak ayu nih arep iku mono sunat nanti bapak biyen itu semuanya. Bapak iyo ireng, ibu iyo ireng, tapi anak putih koyok londo. Itu adalah ghairul makru'ah, sunnatullah. Ghairul makru'ah. Ya Allah, ireng cek mbangir embedet. Ibu iya pesek, bapak iya pesek. Jadi aku niru sapa sih bocah iki? Iku mono sunnatullah, sudah kebesaran Allah, jangan ditanyakan lagi. Kita harus pandai membaca itu, bukan kita membaca Quran. Kalau membaca Quran sudah selalu sering kita baca 30 juz, tetapi yang ghairul makru'ah inilah kadang-kadang teman saya itu kok bisa ya dapat hadiah, saya yang biasa kok nggak dapat hadiah. Itu sudah takdirnya. IP saya kok jelek ya, padahal saya itu loh masuk terus, tapi kok IP saya kalah dengan anak itu. Inilah yang harus kita baca. Kenapa? Hidup itu tidak selalu di bawah dan tidak selalu di atas. Orang itu kalau sering tenar di televisi, orang itu sering kondang terkenal, itu arun anjlok. Ghairul makru'ah. Arek iku bocah iku si umur 16, si umur 20, iku si ayu-ayu nih mentik-mentike bocah. Umur 30 mentik-mentike bocah. Umur 20 sampai 30 iku ayu-ayu nih bocah. Tapi nek umur 50 iku wis memble kabeh. Inilah yang harus kita baca, Mbak. Selama ini kita nggak pernah baca itu. Yang kita baca ini terus, tetapi kadang nggak paham. Yang ghairul makru'ah, kita jalan-jalan ke gunung, subhanallah, gunung iki apik ya Allah. Ya Allah, jalan-jalan ke pantai Gemah, ya Allah, apik iya. Jalan-jalan kemanapun, subhanallah, ono kewan kok mocone papat. Subhanallah, ono wong kok sikile 10. Itu ghairul makru'ah, kita kembalikan kepada Allah. Kok iso yo sikile kok papat, kok iso yo, kok iso lho Gusti Allah kok mbok lebokno akalmu ya ora iso to. Ya iso. Ngono. Ada anak bayi yang kebanjiran rumahnya, yang kintir anaknya itu. Seluruh masyarakat sudah mengatakan dia itu 9,9% sudah mati. Hujan terus. Marung ngono anake lali nek duwe anak bayi.
Mari ngono bingung oleh ngringkesi bahan-bahan mergo banjir. Indlala anake kejegur pisan nang banjiran. Digolek akhirnya ketemu pas waktu banjire wis surut dadekne ketemu nang isore amben. Wis biru kabeh wajahe. 9,9% si anak ini pasti mati. Tapi apa? Sunnatullah, ketika Allah sudah berkehendak tidak, ya Allah nak, ya Allah Gusti nek pancene panjenengan ndukuk anak kula lari niki tasik bayi kula ikhlas Gusti. Nek menawi panjenengan gadah manfaat kangge anak kula iki jenengan uripno maneh, ditepuk bokonge langsung watuk waras urip. Otakmu ora kenek digoni ngono-ngono kuwi. Kudu diwaca ngene iki diwaca. Wong ku sawang sinawa. Wong iku sugih rek. Dodol apa iku? Dodol apa iku? Oh, dodol konter HP pulsa. Kok rame men ya mahasiswa padha tuku. Tak saingi kowe. Ayo buka konter. Nyapa buka konter? Iku lho rame. Siswine gak rame biasa pertama. Akhirnya jibek pikirane, alah wis pindah wae. Konter akeh sing saingan tambah akeh batine ra sepiro. Rezekiku gak kena ditiru, tapi penggawean iso ditiru. Makanya ndak usah ndelok wong. Berjalanlah kepada jalan Allah, sunnatullah. Inilah yang belum kita baca selama ini. Kalau ini sudah setiap malam kita baca tapi gak paham-paham, sing iki lho tambah gak tau diwaca, liaren berengkeng ae. Mbak, jane arek iku seneng aku, lha kok seneng kowe? Ayune lho ayu aku, tapi kok seneng awakmu lho. Ngene ilingo, hati itu la mukallaba illa qalba. Ya muqallibal qulub, hati itu yang membolak-balikkan tuh Allah, bukan saya. Semuanya itu dilihat dari sinilah, ghairul makruah. Itu loh, kepandaian, kecerdasan seseorang anak tidak menjamin kemanfaatan ilmu anak itu. Sesuatu yang sakit-sakit boleh jadi dibalik kesakit-sakitan kamu ini Allah menyimpan kenikmatan. Sesuatu yang enak, kelazatan yang kamu lakukan itu boleh jadi Allah menyimpan penyiksaan di dalam itu. Dadi bocah iku sing soro dhisik, ngaji ku soro dhisik, dikongkon yai ning ngene, dikongkon guru ning ngene, dikongkon ustaz ayo ngaji ngantuk-ngantuk budal. Itu jenenge kerasa kesulitan. Karena apa? Ini sunnatullah. Sunnatullah seperti itu. Gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Ini sudah menjadi realnya. Gitu loh. Dijodohno. Sing lanang gak kenal. Mari dirabekno diijab kabul, marung ngono nangis, ben bengi nangis, lha apa sih nangis? Aku gak seneng bu. Dah iya wis piye wis dijodohne piye wis diijab kabul. Semua bu pokoknya aku gak gelem bu. Ini namanya gak baik. Itulah yang sudah mengijabi kamu, yang sudah menikahi kamu, ya sudah itu adalah jodoh kamu yang terbaik di sisi Allah. Inilah harus kita terima. Bojone nyambut gawe bayarane sak wulan 1 juta. Iso tuku tonggoi, iso tuku motor, tonggone iso tuku sepeda. Mas sampean niku nyambut gawe kok biyen blonjo mek 500, gak nambah-nambahi belas. Tidak bisa, kurang, gak gelem kona belas, gak neriman belas apa adanya. Itu inilah sunnatullah, harus kita jalani dengan rel roda-roda kehidupan yang ada. Semua itu akan terjadi kalau itu didasari dengan la yamassahu illal
illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau tidak ada dasar mutahharun, maka tidak akan bisa menyentuh yang namanya Allah. Menyentuh dalam hal ini bukan menyentuh seperti saya menyentuh sebuah bolpen, saya menyentuh sebuah papan tulis, bukan begini maksudnya. Saya menyentuh ini ya, bukan ini maksudnya. Tetapi la yamassuhu illal mutahharun. Allah akan khudur di dalam itu, maka dia berada di dalam jiwa yang bersih. Mau kuliah, aku pengen kuliah yang Tulungagung. Main ku Medion kono, galek kono ado, ndongko kono. Aduh kuliah yang Tulungagung. Jebule mek situ niate apa? Nyedeki calone. Niate mek iku tok gonok maneh. Soalnya pacare kuliah neng kene, titik kepingin iso ketemu terus. Aduh songko ndongko, aduh rene. Cari ilmu hanya kepingin dekat dengan dia. Subhanallah, hebat ya. Inilah akhirnya nanti itu salah aturan, nanti itu salah asal ini kayak gini. La yamassuhu, sesuatu harus disucikan dulu dalam bertindak. Setelah sampai nanti menjelang wisuda, bertanyalah pada diri sampean, setelah ini apa yang harus saya lakukan? Ketika wisuda sudah saya lakukan, apa selanjutnya? Ilmu yang berada di pundak panjenengan harus punya tanggung jawab diamalkan ke masyarakatnya. Lah mengamalkan ilmunya di masyarakat itu harus didasari hati yang tulus. Sebab alam yang sangat nyata, kehidupan nyata itu adalah kehidupan setelah wisuda nanti pulang ke rumah masing-masing. Sampai di sini 4 tahun tidak tahu kondisi keberadaan perkembangan kampungnya sampean. Begitu sampean wisuda, kemudian pamit ke Ustadz Halid mau pulang, itulah kehidupan nyata. Setelah sampean pulang ke rumah, maka apa yang sampean lakukan? Pertama, pengabdian ke masyarakat, mengajarkan ilmunya selama sampean memperoleh di sini. Di situ ingat, hiruk pikuk pergulatan perjuangan sangat keras dibandingkan organisasi yang berada di dalam kampus. Pasti gesekan yang sangat kuat di kampung, di lingkungan itu. Maka kalau tidak dicamkan hati yang tulus, mesti kendo kok sampean. Duduk setel kendo tapi kendo. Nek setel kendo itu Nela Karisma. Banyak anak mahasiswa yang setelah pulang wisuda, mereka itu mengurung diri ke rumahnya karena dia tidak mau bercengkrama dengan masyarakat sekitar. Walhasil ilmunya tidak tergunakan. Sebab disinilah akhirnya muncul mankatimal ilma yal'unallah. Sapa sing nyimpen ilmune dilaknat karo Gusti Allah. Duwe ilmu Quran ono arek cilik-cilik ora usah bayar. Ayo dik tak uruki ngaji. Ayo koncone meneh ora usah bayar. Ku lak tambah akeh engko ana wong wakafno tanah iki nduk gawe wakaf gawe nguruk ngaji bocah-bocah. Wis dikeki tanah kare nukokno material tok. Materiale ya napa? Wis gampang, enggak tekono pasir ambek foto, engko sing iko ngene-ngene wis dadi mecebret pisan. Wis akhir dadi bunyai bisa. Nah iya. Itu punya internasional. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu cidrai amalanmu itu dengan sesuatu yang tidak suci. Makanan kamu, mangan-mangane, hati-hati. Makanya waktu ngaji Bidayatul Hidayah itu, nek sembarang duduk hae ojo digawe dhisik. La yamassuhu illal mutahharun. Ini yang pakai jargon Al-Qur'an itu. Janganlah kamu memegang Al-Quran apabila tidak kondisi wudhu. Ikulah sebagian saja. Ya termasuk, tapi ini maksudnya apa? Lebih dalam itu maknanya.
Kalau kita tarik ilmu tasawuf, la yamassuhu illal mutahharun, Allah tidak akan khudur terhadap jiwa-jiwa yang tidak suci. Gitu. Nang sing hati-hati. La yamassuhu illal mutahharun. Inilah Iqra, Nabi diperintah untuk membaca, tidak mempelajari lagi. Kalau Nabi Adam disuruh mempelajari, tapi Nabi Muhammad tidak disuruh mempelajari, langsung membaca. Inilah kelebihannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bentar lagi selesai. Ya, mungkin 5 menit lagi. Ini saya tuntaskan dulu, besok kita langsung masuk ke ini mukadimahnya, ini masih pengantarnya, ini belum isinya. Oke. Di dalam Islam, agama Islam itu terdiri dari 3 amalan. A'malud diniyah, a'malud diniyah dibagi menjadi 3. Al-Islam, iman, ihsan. Sering kita itu mendengar apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Amalan-amalan dunia ini disebut sebagai amalan-amalan agama. Di dalam agama itu ada tiga dimensi. Saya katakan ini 3 dimensi. Yakni 3 dimensi itu pertama adalah al-Islam, al-iman, al-ihsan. Al-Islam ini menunjukkan li-islahi dawahir. Islam itu cenderung untuk memperbaiki lahiriah, untuk memperbaiki sifat lahir. Lahir yang dimaksud di sini adalah bentuk fisiknya, fisik, ruang, waktu. Kita belajar fikih 4 mazhab, bagaimana cara sholat kita. Sebelum sholat kita harus bagaimana cara wudhu kita, kemudian zakat kita bagaimana syaratnya untuk mengeluarkan zakat, bagaimana kemudian haji, bagaimana berangkat haji bila mampu, bagaimana puasa Ramadan dan seterusnya. Ini adalah li-islahid dawahir, untuk memperbaiki hal-hal yang bersifat fisik. Fisik sampean diperbaiki dulu fisiknya, ya, disuruh sholat terus dibina, tambah api apa tambah kendu, api kendu api kendu api kendu api kendu api. Iki fisik. Kuliah masuk terus, terlambat gak terlambat gak. Nah, ini enggak stabil namanya. Li islahid dawahir, untuk memperbaiki sifat lahir, amalia lahir kita. Ngono iku. Fikih ini amalnya disebut sebagai syariah. Syariah. Bentuknya adalah ibadah. Apa? Ibadah. Bentuknya adalah ibadah.
Terus selanjutnya iman. Apa itu iman? Al-iman adalah bi-islahil bawatin, li-islahi bawatin, li-islahil bawatin, yakni memperbaiki batin-batin kita, ya, memperbaiki rohania kita, kebatinan kita ini harus kita perbaiki. Maka hal ini amalnya adalah berupa niat, ruh, dan seterusnya. Sampeyan sholat niate piye? Sampeyan ngaji niate apa? Sampeyan sekolah niate apa? Sampeyan niki nyambut gawe niate apa? Ini adalah tidak lain adalah untuk memperbaiki keadaan batiniah kita. Makanya saya itu berkali-kali ngaji Bidayatul Hidayah itu. Niate sampeyan niki apa? Kalau sampean cari ilmu hanya untuk mendedikasikan diri untuk mencapai ijazah, sampean itu nanti nggak perlu sekolah 4 tahun, wis oleh ijazah. Lah inilah anakku tak pondok nih ben rah nakal. Nang pondok gak tambah mari tambah nakal. Mergo niate salah. Ini islahil bawatin, untuk batinnya kita bagaimana. Arep dirabi wong, awakmu gelem tondok tak kawekno iki. Sik to Bu, aku bingung niatke iki apa Bu, aku gondang-gambing. Sik tak aku ngubungi guruku dhisik, Bu, tak konsultasi dhisik. Aku urung mantep aku Bu. Toton dhisik li islahil bawatin. Ditoto dhisik, kira-kira aku iki piye? Ibda binafsik. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dengan membaca bismillah. Niatnya dulu apa? Lah, inilah yang disebut sebagai at-thariqah. Thariqah. Apa? Oh, thariqah. Amaliyanya disebut ubudiyah. Ubudiyah. Thariqah itu adalah proses berjalan menuju Allah. Ya Allah, aku menuju kepadamu ya Allah. Begitu. Maka di sini namanya antak sudah atau tak sudah. Kalau ini ibadah entak sudah, syariah tak sudah. Aku menujumu ya Allah. Saya menjawab Allahu Akbar ya Allah. Aku menujumu ya Allah. Bukan yang lainnya. Menujumu ya Allah. Ubudiyah atau antak sudah. Menuju ke siapa sampean ke sini? Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan stres? Tak jawab, banyak baca doa, banyak baca Quran. Dia malah ngomong begini, saya stres, sudah baca Quran, sudah berzikir, tapi tidak mempan. Lalu saya tanya kembali, lalu tujuanmu apa membaca Quran? Lalu tujuanmu apa membaca zikir? Katanya zikir kan untuk menenangkan, karena Quran sudah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah supaya hatimu tenang. Tapi saya nggak merasa tenang. Saya jawab, tujuanmu salah. Tujuanmu hanya kepada ketenangan, bukan tujuan kepada Allah.
Lah kok kenapa dalam Al-Quran pakai tatmainul qulub? Tatmainul qulub itu adalah sebuah dampak positif bagi seorang yang sudah mengalami zikir kepada Allah. Maka orang itu kalau zikir hanya menuju kepadamu ya Allah, setelah itu sama Allah di breakdown lagi, di feedback, diumpan balikkan sebagai satu pencut sinarnya masuk ke dalam dirinya, maka dia mengalami ketenangan. Maka disebut Allah bidik. Maka kalau zikirku ya menuju nang ngene sapa? Tujuannya nang Gusti Allah. Duduk menuju untuk ketenangan hati. Nek ketenangan hati nggak akan bisa karena alamati salah. Lalu yang ketiga adalah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan adalah li islahis sirrul bawatin. Li islahin sirrul bawatin. Li islahil sirrul bawatin. Untuk memperbaiki siri-siri yang ada di dalam batin manusia. Ingat, di dalam batin manusia itu ada 4 lapisan. Satu, dua, tiga, 4. 1, 2, 3, 4. Lapisan-lapisan diri manusia menurut Hakim At-Tirmidzi mengatakan lapisan yang paling luar ini adalah jiwa atau nafsu. Jiwa atau nafsu. Yang kedua, lapisan yang kedua adalah yang namanya al-qalbu. Al-qalbu. Lebih dalam lagi. Ada yang lebih dalam lagi di dalam al-qalbu, yakni al-fuad. Al-fuad. Fuad bukan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Lapisan yang paling dalam hati, masuk lagi al-fuad, masuk lagi yang paling terakhir ini adalah al-lub. Al-lubu. Seseorang kalau sudah mencapai ini, al-kamil mukammil. Seseorang sudah memasuki kawasan ini, tingkatan adalah fana. Orang yang sudah mencapai ini, maqamul abid. Seseorang yang makomnya di nomor 1, maqamul apa? Maqamul abid sama maqamul insan. Kita itu masih tempatnya manusia. Nah makanya ini harus kita bina mulai dari nafsu ini. Kadang-kadang tidak ngaji ku waras-rasen iki sing ngomong iki. Guru masuk rene sih an. Dikandani ku ya mbangel aja angele omongane arek. Diguyu tok ngomong emang gue pikirin nafsu. Tapi kalau sudah masuk ke al-qalbu, dia itu menerima. Diseneni yang meneng mantu, diuring-uring yang meneng, dikongkon turu ya turu, dikongkon ngalor ya ngalor, dikongkon longgo ya longgo, kon ngadeg terus ya ngadeg terus, sampai mulai ya gelem, digawa puing ngono ya temen ae, diwilok-elokno gurune mau meneng ae. Dikongkon ngosoki karo koncone kono mbak ku lho bersenono iku lho. Iya, waduh. Masya Allah. Atine cek apike bocah. Diseweneni mbek koncone ya gak apa-apa. Dilarani dia gak gelem nglarani. Iku ya. Koncone ya panggati api iya. Apa rene?
ngono lho. Santai bro, gak tahu loro ati belas arek iki ngene. Ya Allah, ono enggak arek itu kayak ngene iki? Alhamdulillah. Endi sih? Arek teko enggak ya? Insyaallah. Al-qalbu masya ati niku cek apike. Itu belum masuk al-fuad. Kalau sudah al-fuad la ghairah. Masyaallah, tidak ada. Semuanya Allah, Allah kabeh gak roh. Sing nguwahi aku dikeki mbak iki, dikeki jajan. Iki mang sing nguwahi sapa? Allah. Masyaallah. Sudah tingkatannya Syekh. Ini manunggaling kaulo Gusti, fana. Apa? Fana. Melihat daun jatuh, dia menangis. Kenapa kamu menangis? Allah jatuh. Semuanya la ghaira illallah. Tidak ada selain Allah, masih wallah. Subhanallah. Guyang guyu dewi ki jane lama Mbak. Gusti Allah di sana lagi penari-nari. Ya Allah. Itulah yang namanya orang sudah mengalami majdub atau jadab. Ngerti jadab? Jadab itu gendeng nang Gusti Allah. Make kaya Gusmi iku mujaddid. Gusmi iku jadab. Gustur iku ya jadab. Wong-wong kaya ngono iku jadab. Terus Mbah Ut, Gus Ut, Darjo ku ya jadab, makome nang kono Pagerwaja ku jadab. Gus-gus sing kaya ngene iki jadab seru wis. Dadi gak kena. Mbah Lim, Mbah Muslim Umapuro jadab. Abu Yazid Al-Bustami jadab, Abu Hasan Al-Basri jadab, semua jadab. Jadab itu gendeng nang Gusti Allah, itu gendeng wong wedok tapi gendeng nang Gusti Allah. Ya Allah, dikei jajan kancani, dikei sapa? Allah. Kamu tadi kuliah di mana? Sama Allah saya tadi. Gue kan akhirnya guyu kan aja deh kau gendeng aja nih, tapi gendengin Gusti Allah. Cak ditiru ngono ikut. Lah apa ngarek gendeng ngono kok mbok tiru? Iku piye nek sembayang iso ngono-ngono iku ya apa? Wis tau pancene jadab. Dia itu sangat indah dengan kehidupan sendiri. Biarkan saja. Kalau sampean menemui orang seperti itu biarkan. Nanti akan kembali dengan sempurnanya dia itu. Dia akan kembali. Jadabnya itu akan selesai. Lah, kalau sudah masuk al-lubbu kamil mukamil, dia itu dikasih uang yang ngerti sing nguwahi aku iki ya makhluk yang menungso tapi hakikate iki Gusti Allah. Pak Safik sini apa Mbak tanda tangan nggih alhamdulillah dikai. Aku ngerti sing nguwahi arek wedok ya sing nguwahi menungso ning atiku gak kemantil nang iki tapi nanggone Gusti Allah. Iki jenenge kamil mukam kamil. Nek wong jadab ndak iso dikei amplop Allah nguwahi aku amplop. Weh Allah, Gusti Allah ya Allah. Sesiti Jenar. Ketika Sesiti Jenar itu diundang oleh kerajaan Pangeran Demak Raden Fatah. Kemudian seseorang pesuruh dari Raden Fatah menemui Sesiti Jenar. Assalamualaikum. Ya Sesiti Jenar kula aturi rawuh dateng pendopo kerajaan Demak. Siti Jenar tidak ada. Yang ada Syekh Lemah Abang. Subhanallah. Syekh Lemah Abang kula aturi panjenengan ingkang rawuh dhateng pendopo Demak. Syekh Lemah Abang tidak ada. Yang ada manunggaling kawula Gusti. Subhanallah. Nek ngoten Syekh manunggaling kawula Gusti kula aturi panjenengan rawuh ten pendopo. Ha kabeh iku bangkai. Jadi orang kalau sudah makomul fana melihat manusia sekian banyaknya itu bangkai. Kenapa kok mengatakan bangkai? Karena nanti akan menjadi mayit gitu loh. Itu loh Sesiti Jenar itu begitu. Sebenarnya Sesiti Jenar itu yang selama ini
pandangan kita itu adalah mereka itu mengikuti aliran tasawuf falsafi. Apa? Tasawuf. Nah, tasawuf itu dibagi menjadi dua. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni. Tasawuf falsafi ya ini tasawuf di mana tasawuf itu hanya model-modelnya itu bukan amali tapi proses tafakkur, mikir, zikir, Allah Allah Allah, rah ketok salate pokoke Allah Allah Allah. Mergo apa? As-sholatu lidzikri. Allah, kok usah salat Allah Allah Allah. Itu sudah mencapai hakikat. Ini namanya hakikat atau ma'rifat. Ma'rifat. Sudah hakikat ya. 3 dimensi ini harus berjalan beriringan, tidak boleh aku tak belajar Islam fikih nggak usah belajar torekot, nggak bisa. Aku tak belajar torekot nggak usah hakikat, nggak bisa. 3 semuanya ini harus dijalankan, gitu loh. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku saya ini adalah belajar ilmu hakikat, nggak usah syariat, salah, jangan diikuti. Karena 3 dimensi ini semuanya adalah saling menerkaitkan. Akhir-akhir ini banyak loh di daerah-daerah Tulungagung ini pengikut akhirat akekot tok. Ndak usah sholat mbak, sementing kan iling Gusti Allah. Ojo. Hadza madlul, sesat. Syariat gak iso masleh, gak iso diislahan, tidak diperbaiki, bawatin gak bisa diperbaiki, jangan harap hakikatnya. Kalau orang sudah melampaui hakikat, secara otomatis ini semuanya sudah terlampaui. Nek ono wong wis pancene hakikat, berarti wong iku wis ngelampaui syariat ya toriko. Saya saja itu belum maksimal, ininya enggak maksimal, apa maneh ya kok ngono kok marwani ini kok belajar mek iki tok. Iki gak usah wis. Oh iki gak usah. Nek sampean belajar iki, gak ada iki, sampean kecelik. Nek sampean gak belajar iki, tapi belajar iki, sembrono. Tapi sampean gak belajar iki, batal. Apa? Batal. Harus keterkaitan. Man tasawwafa wala tafaqqah fasazandaq. Faman tasawwafa wala tafaqqah fabatalah. Sapa sing belajar ilmu fikih tanpa belajar tasawuf maka zindik. Barang siapa yang tidak belajar fikih tapi belajar tasawuf saja batal. Sampai niling-niling usumi arek saiki aliran-aliran rah karu-karuan, terutama perkara ini. Ini saya rangkum karyanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah muridnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas ini Mursi ini adalah muridnya Syekh Habib Hasan As-Sadili. Syekh Habib Hasan As-Sadili itu muridnya Syekh Abdul Salam bin Masis. Syekh Abdul Salam bin Masis itu muridnya Syekh Imam Al-Haramain. Al-Imam Haramain itu muridnya Syekh Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin itu muridnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu muridnya Nabi Muhammad. Jelas. Sanate ono. Oke ya. Jadi itu hanya sekedar pengantar ilmu tasawuf. Semoga apa yang saya bincangkan malam ini ada manfaat dan barokah buat kita dan sampai ke depan, amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, mungkin untuk minggu depan insya Allah kita masuk ke kajian kitab Hidayatul Hidayah, dan untuk minggu depannya lagi adalah kajian tasawuf untuk melanjutkan yang ini.
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.